Iya, mau itu Pol PP maupun aparat penegak hukum dalam konstruksi menjalankan tugasnya pasti tidak boleh dong melakukan kekerasan. Apalagi kemudian kekerasan ini dilakukan terhadap anak. Halo pemirsa, senang sekali saya Dery Nugraha kembali menjumpai Anda di podcast Sudut Konsentris. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni kekerasan dalam kegiatan non-justisi. Pemirsa, tema ini berangkat dari liputan Konsentris yang terbit pada 8 Januari lalu dengan judul Penertiban Anak Jalanan, Ditinju, Ditendang, Dimasukkan Kursi Hingga Sulit Bernapas, di mana Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan pendekatan kekerasan dalam menertibkan anak-anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Bahkan, tindakan aparat pemerintah daerah itu mengarah pada brutalisme. Untuk itu, kita akan mengupas dengan cermat persoalan tersebut bersama narasumber yang sudah kita hadirkan. Yang pertama ada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Bang Suma Indra Jarwadi. Selamat siang, Bang. Siang. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan yang kedua ada psikolog RSJ Provinsi Lampung, Ibu Retno Riani. Selamat siang, Ibu. Siang. Sehat hari ini, Bu? Insya Allah sehat. Bersering ya hari ini. Ya, sebelumnya kami juga sudah mengundang pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Pak Ahmad Nuriski, namun beliau berhalangan hadir pada hari ini sehingga kita akan berbincang pada dua narasumber yang sudah hadir. Namun sebelum kita lanjut membahas persoalan tersebut, kita saksikan terlebih dahulu video yang telah disiapkan oleh tim Konsentris. Berikut cuplikannya. Saya ditangkap sama Pol PP 2 orang, habis itu ya saya disuruh jongkok, habis itu saya sambil duduk diinjak kaki saya. Teman saya yang satunya itu dia digebuk pakai sendal, habis itu dia ngarah ke saya, Pol PP itu ngarah ke saya, ngebuk lagi, kepala saya lebih kuat, lebih sakit. Habis itu Pol PP satunya itu nginjek kaki saya pakai sepatunya Pol PP itu, keras banget dia sepatunya itu. Saya guling-guling guling-guling di aspal itu sekitar 10 kali. Habis itu udah guling-guling 10 kali, disuruh guling-guling lagi 5 kali, jadi 15 kali. Habis itu pas hujan itu saya disuruh keluar, hujan-hujanan. Sekitar 1 jaman, nggak pakai baju. Terus nggak lama saya dianin kursi kepala saya, terus nggak boleh dilepas katanya sampai jam pulang katanya. Nggak lama saya mau nyopot kursi itu langsung ditekan kepala saya, terus pundak saya yang kanan kiri ini lecet kena patahan kursi. Baik pemirsa, itu tadi kesaksian salah satu anak jalanan yang pernah terjaring operasi penertiban oleh Satpol PP. Saya mau langsung ke pembahasan saja ke narasumber kita yang pertama, Bung Indra ya. Terkait persoalan tadi nih, Bung, bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung memandang persoalan ini dan sebenarnya sejauh apa kewenangan dari Satpol PP dalam kegiatan non justisi, salah satunya penertiban anak jalanan? Kan gini, konstruksi ini bicara soal anak, pasti kan ini berbicara soal perangkat hukum perlindungan anak. Kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap perlindungan anak. Nah, secara prinsip anak itu adalah sesuatu hal, ya kan, yang kemudian itu harus dilindungi oleh negara. Negara punya kewajiban pemenuhan perlindungan, ya kan, dalam konstruksi terkait dengan anak ini. Bahkan bukan hanya anak sebagai korban aja, bahkan anak berhadapan hukum, anak sebagai saksi, ya kan. Dan itu menjadi ruang yang kemudian menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap anak. Nah, kalau kemudian disinggung tadi kawan-kawan Konsentris sudah melakukan peliputan, kemudian melakukan investigasi dan lain sebagainya, bahwa ditemukan ada dugaan, ya kan, kekerasan dalam konteks penertiban justisi Pol PP, saya rasa itu sangat tidak dibenarkan. Apalagi misal gini, Pemda, pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab yang clear, yang kemudian diamankan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kemudian kalau tidak salah ya Kota Bandar Lampung ini adalah kota yang layak anak, yang pertama. Kemudian kota yang ramah hak asasi manusia, artinya
ketika memang kemudian ada dugaan ya kan kekerasan yang dilakukan oleh petugas negara ini Pol PP kan petugas negara juga nih yang diberikan amanat melalui peraturan perundang-undangan, perda dan lain sebagainya dalam konteks penertiban dengan yang kemudian ada dugaan kekerasan ya pasti ini bisa ditindaklanjuti dalam proses-proses hukum kan gitu. Mereka adalah orang-orang yang secara prinsip memiliki tanggung jawab dalam konstruksi perlindungan ya kan dan pemenuhan hak anak. Kemudian ada dugaan kekerasan dan lain sebagainya karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada sanksi pidananya ketika melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, jadi memang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai petugas negara ya, aparat negara itu tidak boleh ada kekerasan benar. Ya, secara prinsip siapapun gitu, siapapun di negara ini ya kan keluarga, orang tuanya ya kan dan lingkungan sekitar termasuk juga negara itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak ya kan. Dan ketika ada kekerasan itu bisa diproses secara hukum. Ya, bisa dong, pasti gitu. Karena menempatkan anak bukan hanya sebagai korban, anak berhadapan hukum dan lain sebagainya itu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh negara. Jadi ketika ada oknum, ketika ada orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, saya rasa harus ada proses penegakan hukum yang jelas. Kan? Ya itu tadi Bung, satu dikit lagi terkait dengan kewenangan Pol PP itu sejauh mana sebenarnya Bung dalam penertiban? Apakah memang dimungkinkan untuk ada cara-cara kekerasan gitu? Iya, mau itu Pol PP maupun aparat penegak hukum dalam konstruksi menjalankan tugasnya pasti tidak boleh dong melakukan kekerasan. Apalagi kemudian kekerasan ini dilakukan terhadap anak, kan itu lebih-lebih. Nah, secara prinsip pelaksanaan atau tindakan-tindakan yang kemudian itu mengarah pada kekerasan terhadap anak, saya rasa ini bisa dijerat. Tinggal prosesnya tinggal dibuktikan kembali seperti apa dan lain sebagainya. Oke, artinya siapapun itu tidak boleh ada kekerasan meskipun dia menjalankan tugas. Iya, siapapun itu. Oke, saya sekarang mau ke Bu Retno nih Bu. Bu Retno ini psikolog dari RSJ Provinsi Lampung. Jadi saya mau tanya soal ini Bu, terkait dampak. Kan tadi setelah dijelaskan bahwa ada kekerasan. Nah, misalkan ada kekerasan terhadap seseorang dan kalau dalam hal ini misalkan salah satu korbannya adalah anak, dampaknya seperti apa Bu pada kondisi psikologisnya gitu kalau seseorang itu menerima kekerasan, dalam hal ini salah satunya anak. Ya, terima kasih. Silakan. Kenapa persoalan anak itu menjadi menarik? Kalau menurut saya ya, jadi kalau kajian psikologi secara tumbuh kembang, siapa sih yang disebut dengan anak? Anak itu adalah seorang manusia, kalau kita menyatakan secara umur, itu ketika dia belum mencapai umur 18 tahun. Makanya kenapa kita sebut yang namanya anak itu siapa? Pokoknya yang belum umur 18 tahun kita sebut anak. Makanya kenapa reka medik atau perlakuannya itu juga berbeda antara anak dengan orang dewasa. Buat anak itu kalau kita memberikan penekanan itu lebih banyak menjadi tanggung jawab orang tua. Parentingnya itu lebih banyak dikembalikan kepada orang tua. Walaupun dalam konteks ini siapapun yang mendapat perlakuan kekerasan baik verbal itu dimaki-maki ya istilahnya ya. Kemudian fisik itu ditabokin gitu ya tadi ya. Nah, kemudian secara sosial mungkin diasingkan. Nah, itu kan tetapi sebenarnya yang paling gampang untuk dilihat itu memang kekerasan fisik. Kenapa? Karena meninggalkan bekas. Kekerasan verbal sebenarnya kan suka ya, kamu ini bodoh, kamu ini pokoknya bahasa kebun binatang kayak gitu. Itu sebenarnya juga melukai hati. Tetapi ketika itu di dalam ranah hukum mungkin agak sulit ya untuk dibuktikan. Kalau fisik itu kan biasanya meninggalkan bekas ya, ditabok misalnya, mana bekasnya, memar-memar, ditendang, mungkin ininya kejepit, nah itu kan kelihatan ya. Jadi ada bukti fisik yang terlihat secara jelas. Hanya menurut saya siapapun orangnya, siapapun itu anak, biasanya memang memiliki dampak. Biasanya kalau dia orang yang normal dan orang yang mampu beradaptasi dengan baik, ya memiliki dampak. Seperti apa biasanya? Nah, dampak itu kan dia merasa bisa nanti depresi, kemudian bisa dendam. Itu kan dampak yang
apa ya yang terjadi itu kalau misalnya apa namanya dikumpulkan terakumulasi itu lama-lama menjadi tinggal menjadi presipitasinya apa sehingga dia bisa menyebabkan bentuk gangguan jiwa. Tetapi persoalannya di sini ini yang kita hadapi ini adalah anak jalanan. Anak jalanan ini menurut saya berbeda dengan anak-anak rumahan. Anak-anak rumahan yang dibesarkan dengan kasih sayang, ketika dia dibully, itu biasanya luka psikologisnya mungkin Lebih dalam. Ya bukan lebih dalam ya, ini tergantung juga kepada karakter anak. Tetapi dia supportingnya, sumber untuk penyembuhan itu kan banyak ya, ada. Tetapi pada anak-anak jalanan ini yang kadang-kadang saya agak berpikir panjang. Kenapa? Anak-anak jalanan ini sebenarnya orang tuanya kemana sih? Sebenarnya itu pertanyaan saya utama. Karena anak ini menjadi milik orang tuanya. Harusnya ketika dia misalnya ngemis, menjadi manusia silver, kalau saya ditanya siapa yang perlu disalahkan nomor satu? Orang tua. Dia memiliki anak kok tidak bertanggung jawab. Sebenarnya yang pengen punya anak siapa loh? Apa anak itu tidak direncanakan? Saya rasa keliru kalau kita mengatakan itu. Makanya kenapa ini menurut saya agak pusing ketika dikembalikan itu. Ini kan harusnya ada terapi perilaku. Dan siapa yang melakukan? Wong dia ini aja anak jalanan ya. Anak jalanan ini kan orang tuanya nggak jelas. Kalau misalnya kita hanya sekedar mohon maaf nih ya, udah yang melakukan kekerasan kita pidana. Tetapi ini kan sebenarnya blunder kalau menurut saya. Kita tidak selesai. Kita ini kan mau membuat anak ini menjadi manusia yang yang memiliki akhlak mulia, yang beradab gitu kan. Nah ini loh sebenarnya. Oke, tadi berarti terkait dengan kekerasan terhadap anak ini memang bisa cukup berdampak pada kondisi kejiwaan yang pasti begitu ya. Artinya itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya juga berarti. Terkait dengan tadi dia bisa depresi, lalu nanti bisa menimbulkan dendam gitu. Apakah itu juga akan memungkinkan ketika nanti dia besar misalkan dia juga bisa berlaku represif gitu, artinya dia bisa melakukan kekerasan serupa misalkan ketika dia pernah menerima itu gitu. Iya. Kalau kita menyatakan kan gini ya, seseorang itu tumbuh menjadi baik atau menjadi buruk itu kalau kita katakan biopsikososial. Jadi sebenarnya genetik sudah ada. Genetik kita itu kan punya keturunan ini bisa baik bisa buruk. Nah kebetulan kalau saya ditanya anak jalanan ini jelas genetiknya biasanya kurang bagus. Kenapa? Karena dia tumbuhnya di jalan. Orang yang tumbuhnya di jalan itu mesti sulit diatur, kemudian tidak mau mengikuti norma sosial. Ini yang saya lihat ya. Makanya kenapa dia akhirnya memiliki pekerjaan, ini mohon maaf nih, yang nggak bermartabat, mengemis, kemudian jadi manusia silver. Ini kan kalau saya orang di chat, nggak berpikir loh, itu di chat itu kan berkaitan dengan safety, keselamatan diri, dengan kulit loh itu. Nah, artinya apa itu nggak berpikir panjang sampai sejauh itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Deta. Agak menarik ini. Ya, ini menarik nih. Tapi saya mau kalau gitu saya mau langsung ke Bang Indra nih. Artinya terkait dengan fenomena ini Bang, anak jalanan, pengemis, sebenarnya seperti apa seharusnya pemerintah melihatnya gitu? Yang pertama gini, tadi dari Ibu menyampaikan soal bahwa konstruksi ini yang paling bertanggung jawab keluarga. Yes, itu karena anak itu kan bagian dari keluarga. Tapi kita harus lihat kembali seperti apa sih keluarganya, apakah dalam kondisi kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan lain sebagainya, itu harus dilihat. Nah di sisi lain dalam konstruksi aturan perundang-undangan kita, konstruksi perlindungan anak, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam konstruksi perlindungan anak. Itu yang pertama. Kemudian anak jalanan. Ini manusia silver, pengemis dan lain. Kita balik lagi deh ke konstitusi kita. Fakir miskin dan lain sebagainya itu dipelihara dan dilindungi oleh negara. Nah artinya kan kemudian dalam berbicara soal fenomena ini ada anak silver dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari bagaimana tanggung jawab negara di situ. Kan jadi negara nggak bisa melihat bahwa ini anak nggak mampu, anak nggak baik atau seperti apa, nggak seperti itu, karena
dia juga adalah warga negara yang hidup di Indonesia yang memiliki hak yang sama. Dan kemudian dalam soal situasi kekerasan yang terjadi, saya rasa mereka yang hidup di jalanan yang menjadi anak silver itu kan mereka punya kerentanan atau dalam kondisi khusus ya kan, kerentanan sosial dan lain sebagainya yang secara prinsip justru mereka itu adalah kelompok-kelompok yang harus lebih diperhatikan oleh negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sih aku agak gitu, ini kalau anak-anak ini secara genetik dari anak jalanan kayak nggak baik loh. Saya kurang sepakat karena misal gini, yang profesor aja bisa korupsi gitu loh. Jadi nggak bisa digeneralisir bahwa dia jadi dari anak jalanan kemudian dia berlanjut dewasa dia akan menjadi penjahat, akan jadi apa, ya nggak juga sih. Karena ya kita bisa lihat berita-berita sekarang gitu, yang korupsi justru profesor, justru rektor dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi catatan bahwa mereka adalah kelompok yang secara prinsip ini kan rentan ya, dia rentan kekerasan, dia rentan secara ekonomi. Bahkan misal bicara soal pendidikan, siapa yang punya amanat pendidikan? Di pemerintah daerah. Pendidikan 9 tahun yang pendidikan dasar yang kemudian harus dilakukan. Dan pertanyaannya, kemana ini pemerintah daerah? Gitu loh. Yes, dia adalah bagian dari keluarga juga ikut bertanggung jawab, tapi juga dilihat apakah kondisi-kondisinya memungkinkan keluarganya dan lain sebagainya, kan gitu. Itu juga harus dilihat secara komprehensif karena soal perlindungan anak itu bukan hanya tanggung jawab keluarganya, tapi di situ ada tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara. Dan apalagi misal pemerintah Kota Bandar Lampung, dia ramah anak. Ketika dia dinyatakan sebagai ramah anak, dia punya perangkat misal SKPD dalam konstruksi perlindungan anak, termasuk juga perlindungan perempuan gitu. Artinya di sisi lain dia juga adalah bagian dari warga negara yang kemudian dilindungi konstitusi dan harus dijamin dengan konstitusi. Jangan sampai kemudian misal gini, oh ini anak kemudian dia tumbuh kembang dewasa dan lain sebagainya, baru kemudian dia punya hak pilih, itu yang dicari-cari untuk milih dan lain, jangan gitu. Kan gitu. Saya mau mengomentarin tadi ya, tidak sepakat dengan tadi, tidak apa kan? Jadi maksud saya gini, kenapa saya mengatakan bahwasannya seseorang itu tumbuh itu terkait dengan kalau kita mengatakan biopsikososial, biologis itu ada genetik di situ, kromosom. Jadi tidak nanti ini Bapak ini marah terus profesor bisa semuanya itu bisa melakukan satu bentuk kejahatan ketika dia memiliki kesempatan. Tetapi maksud saya gini, ini terkait dengan, ini mohon maaf sekali ya, itu artinya kalau saya menyatakan itu adalah lebih kepada gangguan mental. Gangguan mental itu bukan berarti kita menyatakan orang schizofren yang gelandangan di jalan, tidak, tetapi mental mereka. Jadi mental mereka itu dari kecil, ini mohon maaf, sebenarnya ketika begini itu mentalnya bagus enggak sih? Enggak, siapapun akan mengatakan orang yang suka meminta itu tidak bagus. Dan itu ketika meminta itu di jalanan dan semua orang ini loh. Makanya saya mengatakan kenapa ada seperti ini. Ini kadang-kadang yang saya lihat anak kecil di bawah ibunya gendong. Ini kan ada role model. Ada apa namanya? Nih loh, saya contohkan kamu meminta begini. Nah, itu yang saya maksud dengan genetik. Ada loh bagaimanapun. Ketika anak seseorang itu kenapa pinter? Ternyata gennya itu memang ada di sekolah menonjol. Itu genetik. Nah, kemudian itu kita mengatakan biologis. Kemudian psikologisnya itu nyatanya dengan karakter kita. Ada orang yang tumbuh dengan karakter yang bagus. Kenapa? Karena supportingnya banyak. Dia tumbuh dalam keluarga yang oke, kemudian ibu bapaknya juga parentingnya bagus. Tetapi maksud saya gini loh, anak jalanan ini, cobalah kita melihatnya itu dengan apa ya? Melihatnya dengan realitas. Menurut saya, kalau saya misalnya ada seorang anak ngemis, saya marah itu. Seharusnya yang benar apa? Kalau usia anak itu yang benar itu sekolah. Itu. Oke, saya dapat juga dari kedua narasumber ya. Artinya kan begini ya, kalau dari Bu Retno kan memang lebih menanggapi dari memang bagaimana kondisi biososialnya kan, artinya
tumbuh kembang anak itu dipengaruhi juga oleh lingkungan dan keluarga. Tapi memang Bang Indra melihatnya lebih struktural, artinya bagaimana kondisi dari si keluarga juga. Iya, Artinya kan kalau memang kondisi keluarganya mumpuni bisa gitu. saya menyambung dikit, ini saya menarik. Misal gini, tadi Ibu bilang bahwa dia nggak boleh nulis. Yes, dia harus sekolah. Nah, sekolah itu yang kemudian negara harus menghadirkan kesempatan itu kepada dia agar dia itu nggak nulis, untuk bisa sekolah, dia menjadi anak yang layak selayaknya anak, ya kan? Pada umumnya gitu-gitu dan tapi lain jujur aja sebagainya. ya, yang saya lihat, karena saya ini kan terus terang ya bekerja di jiwa, jadi saya tahu persis ya, banyak anak-anak itu yang memang tidak suka untuk sekolah, tidak suka. Jadi ketika sudah disuruh sekolah, ketika dia tidak ada keinginan sekolah, ya ngelayap gitu loh, ngelayap hal-hal yang seperti itulah yang dia sukai gitu loh. Oke, tahan dulu Bang. Ini kayaknya lumayan panas nih. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Oke, kita rehat sejenak. Oke pemirsa, kembali lagi di podcast Sudut Konsentris. Oh ya, saya juga mau mengingatkan podcast Sudut Konsentris bisa kalian dengarkan juga di Spotify dengan nama yang sama, Sudut Konsentris. Dan kalian bisa mengetahui informasi terbaru dari berita-berita yang diterbitkan Konsentris di media sosial yang nanti ditampilkan di layar, dan website Konsentris di konsentris.id. Wah, ini pembahasan yang sangat menarik nih dari Bu Retno dan Bang Indra. Masih semangat Bu ya? Tapi saya mau ke Bu Retno nih, terkait dengan tadi kekerasan Ibu terhadap anak. Sebenarnya kalau terkait anak nih Bu, treatment seperti apa sih Bu yang bisa kita lakukan gitu untuk supaya dia ya bertumbuh kembang dengan baik gitu, supaya apakah memang cara-cara kekerasan itu kadang-kadang efektif membuat jerah atau justru tidak gitu Bu. Kadang kan banyak orang tua atau siapapun yang melakukan kekerasan itu dia bilang mau biar efek jerah. Nah, apakah kalau menurut Ibu itu bisa juga membuat efek jerah atau justru ada treatment khusus kepada anak supaya dia tumbuh kembangnya lebih baik? Ya, makasih ya. Kalau saya ditanya apakah setuju terhadap kekerasan, tidak. Siapapun saya rasa ditanya tidak ada yang setuju. Karena ketika kita sendiri ya dimaki orang, itu rasanya membekas. Ya kan? Rasanya kok kamu jelek, nah, nanti saya ngacak, bener kan saya jelek, ternyata dia lebih jelek dari saya kan begitu kan, karena bagaimanapun kita ini selalu membandingkan dengan orang lain, sehingga apa, kita memiliki penilaian yang objektif. Hanya kalau saya lebih setuju bukan dengan istilah kekerasan, tapi saya lebih setuju dengan istilah pendisiplinan terhadap anak. Kan beda ya, kalau ada pendisiplinan itu anak itu diatur, misalnya nih makan sehari misalnya berapa kali, kan tidak boleh apa ya namanya, kalau orang Jawa bilang jangan diumbar dong makan itu, kan ada ya namanya hitungan kalori sehari itu berapa, itu loh sebenarnya maksud saya. Setiap anak itu harus didisiplinkan, diatur, sehingga apa, dia tumbuh itu menjadi adaptif. Nah, orang-orang yang adaptif inilah artinya orang-orang yang mampu untuk survive. Karena saya yakin kok hidup ini berat menurut saya, tapi kita mau hand up, udahlah saya mati aja, kan nggak mungkin. Hidup ini adalah pilihan menurut saya. Orang tua pengen punya anak, anak juga pengen diberi kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Tetapi kalau sudah terjadi, memang saya tahu ya, negara kita ini kan tidak semuanya mampu untuk meng-hire beban-beban sosial ya yang cukup banyak. Makanya harapan saya itu gini loh, ayolah kita itu perbaiki dari mana? Dari keluarga dulu. Saya itu sering kali gitu, kita perbaiki dari mana Bu Retno? Dari keluarga. Karena kalau kita itu mengharapkan negara untuk intervensi, ini ada batasan. Karena bagaimanapun menurut saya negara itu punya prosedur. Ketika dia mengatakan anak ini harus ditempatkan di panti asuhan, kan mereka punya aturan kan? Nah, mungkin ya nggak punya orang tua, ya nggak ini, mereka punya form kan? Itu nggak semua orang itu bisa dihadapkan dengan aturan seperti itu. Tetapi kalau itu dikembalikan kepada orang tua, nah ini loh kita yang punya kewajiban. Nah, saya ini kok punya anak ya, anak ini saya apain? Nah, negara itu mungkin hadir, kalau menurut saya ya, negara hadir itu ketika misalnya sekolah nggak mampu bayar SPP. Nah, ini negara hadir lewat apa namanya? Apa sih namanya? Kayak BPJS gitu loh, apa sih namanya? KIP. KIP. Terus kemudian kesehatan, dia tidak mampu bayar, negara hadir lewat apa? BPJS. Itu kalau persepsi saya, inilah yang dimaksud dengan negara hadir. Tapi
kita yang sendiri duluan harus ini, makanya berkolaborasi. Tapi kalau negara diminta untuk hadir dari awal sampai dengan akhir, kayaknya nggak ada deh dimanapun itu. Kita tetap harus melihat bagaimana negara itu mampu untuk memilah-milah. Nah loh, porsi dia, ini loh porsi saya. Sehingga apa? Pendekatan itu menurut saya adalah holistik, keseluruhan. Oke, Gitu. terima kasih Bu. Artinya terkait dengan anak lebih baik di pendisiplinan ya, Iya. ketimbang cara-cara kekerasan yang Ya. justru dia akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak nanti. Iya. Nah, mau ke Bang Indra nih Bang. Tadi kan Bang Indra sebut juga bahwa fakir miskin, anak-anak dipelihara oleh negara berdasarkan dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar artinya Bang ya. Nah, dan tadi juga Bu Retno sempat sebut beberapa bantuan-bantuan. Nah, sebenarnya implementasi yang baik menurut LBH gitu ya terkait dengan pemeliharaan negara tadi terhadap fakir miskin itu yang seperti apa gitu? Ya tadi sebenarnya Bu Retno udah cukup tegas bahwa konstruksi perlindungan anak ya harus holistik dong. Holistik itu ya negara, lingkungan, masyarakat, keluarga, pemerintah daerah. Artinya ini harus bekerja sama. Tapi kan kita akan melihat gini, masa sih kalau keluarganya kaya anaknya mau ngemis, kan nggak mungkin. Artinya kan kemudian negara juga harus melihat, kan ada suku dinas terkait nih, dinas sosial ini orang tuanya orang mana, Bandar Lampung kah, misal gitu. Oh ternyata orang Bandar Lampung. Dalam konstruksi sosial secara ekonomi seperti apa dan lainnya, negara harus hadir. Yes, misal kita bicara soal jaring pengaman lah, kan jaring pengaman kan bisa ada dari dinas sosial, dinas-dinas terkait terhadap apa sih yang kemudian dibutuhkan, gitu. Kan nggak mungkin juga, misal kalau keluarganya kaya mentereng, anaknya ngemis-ngemis di jalan, kan nggak mungkin. Nah, itu kan perlu, ya kan? Ada campur tangan negara untuk melihat itu. Yes, semuanya itu nggak negara, tapi di sisi lain harus ada affirmative action yang kemudian dilakukan oleh negara. Gitu. Jadi bukan kemudian negara melihat bahwa lah ini miskin karena males nih, miskin karena bodoh, dan kemudian dibiarkan ya biarin aja, kan nggak gitu. Dalam konstruksi kita sebagai negara hukum, ya kan, yang konstruksinya adalah bagaimana kemudian penghormatan hak asasi manusia, pasti akan berbicara soal kesejahteraan. Ini ada kelompok masyarakat yang memang nggak sejahtera, kemudian anaknya ada dalam kondisi kerentanan dan lain sebagainya, ya negara hadir. Nah, negara hadirnya ya untuk melihat ada di posisi mana. Berikan mereka jaring pengaman sosialnya, berikan fasilitas kesehatannya, berikan fasilitas pendidikannya dan lain. Secara tidak langsung apa yang harus diberikan negara adalah soal kesempatan untuk keluarganya, untuk anak itu ya layaknya masyarakat, layaknya anak dan lain sebagainya. Menjadi negara lebih membuka kesempatan yang lebih Ya, negara harus hadir gitu. luas untuk mereka mengakses hak-hak dasar yang selayaknya masyarakat pada umumnya gitu Bang ya. Oke, saya mau minta saran nih dari kedua narasumber, mungkin nanti dari Bu Retno dulu terkait dengan diskusi kita pada hari ini, bahwa tadi kan sudah disebutkan juga cara-cara kekerasan memang tidak boleh. Nah, ke depan untuk lembaga negara misalkan Bu terkait dengan atau siapapun saja gitu, saran yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan persoalan kita hari ini gimana? Kalau menurut saya sih ya, anak jalanan ini kan kalau dalam keilmuan saya itu mengatakan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi spesial ya, spesial ability itu kan bukan hanya anak yang bodoh, bukan, tapi dia secara mental kalau menurut saya ini kan agak bermasalah ya, secara apa ya, adaptasi bermasalah, karena kita menganggap dalam konteks siapapun meminta itu adalah sesuatu yang tidak elegan menurut saya ya. Nah, saya setuju kalau negara itu hadir, setuju saya ya, bahwasanya. Tetapi yang saya lihat sebenarnya negara ini menurut saya sudah cukup banyak loh. Yang tadinya saya sekolah di SD itu saja selalu bayar, sekarang udah gratis SD, asalkan di negeri loh. SD, SMP, SMA baru bayar. Kemudian BPJS, ketika tidak mendapatkan BPJS, tidak ada di kartu-kartu amanah, itu sudah ada jam keskot. Nah, artinya kan kota hanya orang itu maunya itu gini loh, udahlah saya. Nah, dia ini kan harusnya
tahu loh prosedur loh, tahu loh aturan loh. Aturannya dari mana? Misalnya KTP. Nah ini persoalannya juga ada. Anak-anak jalanan ini apakah punya KTP? Itu. Kalau belum 17 tahun kan nggak ada. Dia mesti ikut kepada orang tuanya. Jadi bagaimana mungkin negara itu mengintervensi? Saya juga agak ini loh. Nah itu loh. Dia nggak punya KTP. Jadi memang kalau menurut saya ya kembalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya inilah nanti kalau dia merasa tidak mampu atau apa, silahkan berurusan dengan negara. Oke. Itu. Terima kasih Bu. Artinya memang harus ada kerjasama holisme lah ya Bu ya. Iya. Supaya tujuan itu tercapai. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin Bang Indra saran Bang untuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum terkait dengan persoalan yang kita bahas hari ini. Persoalan yang kita bahas hari ini kan ada bicara soal dugaan kekerasan terhadap kawan-kawan anak-anak jalanan atau anak silver yang mengalami kekerasan. Nah, secara prinsip ya semua tindakan ya kan yang didasarkan pada kekerasan pasti itu nggak boleh. Dan kemudian ini anak ya kan menyangkut anak, ada peraturan terkait dengan upaya perlindungan anak, dan kekerasan itu ketika dilakukan pasti ada pidana dan lain sebagainya. Artinya ini nggak boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh bisa pejabat negara, perangkat negara dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konstruksi bagaimana perlindungan, ya saya rasa ini perlu diidentifikasi lagi persoalannya ada di mana ya kan. Dan kemudian tadi saya masih terus bilang bahwa ini kita harus melakukan perlindungan secara holistik, karena dalam undang-undang perlindungan anak ya, yang punya tanggung jawab ya bukan hanya keluarga, yang punya tanggung jawab itu ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, negara, bahkan juga masyarakat punya tanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. Artinya ketika kita melihat situasi-situasi yang hari ini dihadapi oleh anak jalanan, oleh anak silver, ya kan, yang secara prinsip mereka adalah anak juga, tapi dengan kebutuhan khusus, ya kan, kebutuhan khusus ya banyak yang dia berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan kejahatan seksual dan lain sebagainya. Kemudian kalau anak jalanan ini bisa dihadapkan dalam konstruksi sosialnya, kebutuhan khusus dalam skema sosial itu ada, dan saya rasa ya negara kemudian harus hadir. Nah kalau kemudian misal nggak ada KTP, nggak ada apa dan lain sebagainya, sih saya rasa ada suku dinas yang kemudian bisa menindaklanjuti itu kan, untuk dia mendapatkan akses ya kan, baik pendidikan, kesehatannya, termasuk juga aksesibilitas terhadap misal keluarganya nggak kerja, ya itu kan juga tanggung jawab dari negara kan gitu. Nah saya rasa itu yang kemudian diperlukan ya kan, bagi mereka. Negara harus hadir, keluarga harus support, lingkungan juga harus support. Artinya ya menyeluruh lah gitu. Oke, terima kasih Bang Indra. Baik pemirsa, cukup sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Retno, Bang Indra. Pemirsa, sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Polisi Pamong Praja tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam setiap kegiatan non-justisi perlu melakukan cara-cara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, negara wajib hadir bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana amanat konstitusi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Sudut Konsentris selanjutnya. Salam.